Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ustazah Vita. Hari ini Ustazah Vita akan mengajak anak-anak untuk berkeliling di SD Bias Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kaliurang. Yuk ikuti Ustazah. Ketika anak-anak sampai di sekolah, anak-anak akan disambut oleh peraga-peraga yang cantik. Ada peraga sains, matematika, IPS, dan lain sebagainya. Selain itu, di sini anak-anak juga akan disambut oleh ustazah. Nah, yuk sekarang kita masuk ke dalam. Masuk ke sekolah, anak-anak tidak lupa untuk mencuci tangan. Kemudian akan dicek suhu oleh ustazah di sebelah sana dan dilanjutkan dengan kuis untuk mereview materi yang sudah anak-anak pelajari. Selanjutnya, anak-anak akan diberikan sayap untuk dipakai ketika di sekolah. Nah, di samping ustazah, anak-anak bisa melihat area panggung. Area panggung ini ada untuk mengeksplor minat dan bakat anak-anak sehingga bisa tampil dengan berani dan percaya diri di depan teman-teman maupun di depan ustazah. Kemudian anak-anak bisa melihat karpet berwarna hijau. Karpet rumput ini biasa untuk tempat belajar di luar kelas. Selain untuk belajar di luar kelas, anak-anak bisa membaca buku ataupun bermain di karpet rumput ini. Nah, sekarang ustazah berada di depan area kantor. Di sebelah sana, anak-anak bisa melihat ruang administrasi, kemudian ada ruang kepala sekolah dan juga ruang tamu. Di ruang kepala sekolah, anak-anak bisa melihat piala-piala prestasi dari kakak kelas. Di ruang tamu yang indah ini biasa digunakan untuk menyambut tamu yang datang ke sekolah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa kita harus selalu memuliakan tamu yang datang. Setelah ini, ustazah akan menunjukkan tempat di mana biasa digunakan untuk berlatih tari, kemudian drum band, belajar, dan juga pertemuan dengan orang tua anak-anak. Di mana ya kira-kira? Yuk ikuti ustazah. Ini dia tempatnya, namanya Green Hall. Selain yang ustazah sebutkan tadi, Green Hall biasa untuk sholat berjamaah anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Karena pentingnya belajar dan seni, sekolah memfasilitasi anak-anak dengan area yang bernama Unit Pengembangan Seni dan Bahasa. Anak-anak bisa menemukan berbagai macam buku. Kemudian di sampingnya ada tempat penyimpanan alat musik. Apa saja ya yang ada di sana? Mari kita lihat. Nah, ini dia alat musik yang ada di sekolah kita. Anak-anak tahu tidak? Ini alat musik apa? Ya, ini namanya angklung. Ketika ekstrakurikuler, nanti anak-anak akan belajar bermain angklung. Selain itu, di sini juga ada alat musik drum band. Drum band juga merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Oh iya, sekolah kita pernah menjuarai lomba drum band loh. Nah, sekarang anak-anak bayangkan sedang belajar di ruang kelas yang terbuka, sejuk, dan bersih. Itu bisa kita temui di sekolah kita. Pasti anak-anak akan belajar dengan nyaman. Selain itu, di kelas kita juga ada peraga yang digunakan sebagai media pembelajaran, sehingga anak-anak lebih semangat untuk belajar. Ini adalah ruang kelas 1. Nah, sekarang kita melihat ruang kelas 2 ya. Ada di sebelah sini. Nah, ini ruang kelas 2. Setelah ini kita akan berjalan menuju ruang kelas 3. Yuk! Nah, sekarang ustazah sudah berada di ruang kelas 3. Setelah ini kita akan menuju lantai 2. Di sana ada kelas 4, 5, dan 6.
Mari kita ke atas. Sepertinya Ustazah melupakan sesuatu anak-anak. Nah, sekarang Ustazah ingat ketika anak-anak naik ke lantai 2, anak-anak akan menjumpai peraga perkalian yang tertempel di tangga. Nah, seperti ini anak-anak bisa melihat. Coba sekarang 7 kali 5 berapa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, 35. Oke, kita melanjutkan perjalanan kita ke lantai 2. Yuk. Di lantai 2, anak-anak bisa menjumpai 3 kelas, yaitu kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Selama pandemi, kelas-kelas di sekolah kita selalu dibersihkan. Kursi diletakkan di atas meja, jendela selalu dibuka, kemudian lantai disapu dan dipel, rak dibersihkan menggunakan kemoceng, supaya sekolah kita selalu bersih. Ustazah yang mengajar via Zoom juga berada di sekolah loh. Anak-anak bisa melihat ada Ustazah Erni. Jadi dimanapun kita belajar menggunakan media apapun, kita harus tetap semangat belajar. Masih ingetin Ustazah ya? Maaf ya Ustazah, dari kamar mandi. Ini adalah kamar mandi di sekolah kita yang wangi dan bersih, cerminan orang yang beriman. Ada juga cermin supaya anak-anak berlatih belajar berpenampilan rapi. Di sekolah kita ada 3 area kamar mandi. Yang pertama ada di belakang ruang tamu, digunakan untuk kamar mandi tamu dan juga ustadz ustazah. Kemudian ada juga di kelas bawah dan di kelas atas, digunakan untuk anak-anak. Setiap kamar mandi ada 2 untuk mas-mas dan 2 untuk mbak-mbak. Di belakang ustazah ada tempat cuci piring, digunakan untuk melatih anak-anak mandiri untuk mencuci piring setelah makan snack dan juga makan siang. Nah, sekarang ustazah berada di halaman sekolah kita tercinta yang luas, bersih, dan asri. Di sini anak-anak bisa belajar di luar kelas menggunakan tikar, kemudian upacara bendera, ikrar, olahraga, dan juga bermain, ditemani oleh peraga-peraga yang cantik. Selain itu, anak-anak juga bisa menjumpai peraga hidup. Contohnya ada bunga alamanda, paku tanduk rusa sebagai media pembelajaran sains. Selain dibersihkan setiap hari, Bapak-bapak GS juga menyiram halaman dan taman sekolah kita supaya tetap segar, sehingga anak-anak lebih semangat untuk belajar. Banyak hal-hal unik yang hanya ditemukan di sekolah kita. Contohnya, ada bangunan yang terbuat dari bambu, ada rumah panggung, ruang kelas yang terbuka, kemudian peraga yang tersebar dari ujung depan sampai ujung belakang. Peraga matematika, peraga IPA, IPS, bahasa Inggris, akhlak, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi perjalanan Ustazah berkeliling di SD Bias Yogyakarta. Dimanapun anak-anak belajar, baik di rumah maupun di sekolah, anak-anak tetap rajin dan semangat belajar ya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!